Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Untuk kisah kali ini, Netra Kala akan membacakan cerita di perbatasan maut. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Aku mengerjap, terbangun dari tidur. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi tak bisa kutemukan. Ada apakah gerangan? Kuperhatikan wajah Surya. Tidurnya begitu lelap. Bibirnya tersungging senyum. Ada ketenangan yang memancar dari tubuhnya. Lalu kutolehkan kepala, memandang ke arah si kembar. Begitu pula ayahnya, anaknya pun sama. Mereka berdua jauh lebih mirip Surya ketimbang diriku. Terima kasih, ucapku bersyukur kepada Tuhan. Beranjak, kemudian aku berjalan ke arah dapur, berniat menyiapkan keperluan untuk keluarga kecilku. Namun saat sampai di ambang pintu, kudapati ada laki-laki sedang termenung menatap ke arah luar. "Pak D?" tanyaku memastikan. "Sekar, sini duduk," ucapnya tersenyum sambil menarik bangku di sisinya. "Pak D, kapan datang? Bukannya semalam sudah pulang?" tanyaku kebingungan. Pak D tersenyum. "Enggan rasanya untuk pergi dari tempat ini, Duk. Banyak sekali kenangan di rumah ini," ucapnya sendu, sembari memandang jauh ke depan. "Kamu betah kan di sini?" tanya Pak D saat melihatku terdiam. "Betah, Pak D, tapi," ucapku ragu. Aku segan mengatakan semua yang kurasakan saat ini. "Sudah, tidak ada yang perlu kamu takutkan dari mereka," kata Pak D. Aku mengangguk, tidak membantah. "Sekar, bisa buatkan Pak D kopi?" ujarnya sekali lagi. Aneh, tidak biasanya Pak D meminta untuk dibuatkan secangkir kopi. Bahkan saat kutawari pun ia selalu menolak dan mengatakan jika dia menerima secangkir kopi bukan dari istrinya, sama saja dia sudah berselingkuh. Tidak mau ambil pusing, segera kubuatkan secangkir kopi hitam untuknya. Lalu kuletakkan di hadapannya. "Pak D, kenapa? Sedang sakit?" tanyaku saat melihat wajah tua itu terlihat letih dan melamun. Pak Dijono menoleh singkat. Kuamati. Wajahnya begitu pucat dengan sorot mata sayu. Kemudian dia beranjak dan berjalan ke arah jendela. Tatapannya terus mengarah ke bangunan belakang. "Tidak, Pak D hanya ingin sekali lagi datang ke tempat ini," kata Pak D. Aku yang tidak begitu paham dengan suasana hatinya kembali menghadap ke arah penggorengan. "Pak D titip Surya dan Haryo ya. Terlebih Haryo, sayangi dia, layaknya adikmu sendiri," kata Pak D tanpa menoleh ke arahku. "Pak D mau pergi lagi?" tanyaku. "Iya, Pak D pamit dulu ya. Terima kasih untuk kopinya, Duk," ucap Pak D meletakkan kopi dan berjalan ke arah bangunan belakang. Aku tidak menjawab. Terus kupandangi laki-laki itu berjalan menjauh. Kemudian tubuhku tersentak kaget. Kepalaku maju beberapa senti, memastikan kalau apa yang kulihat bukanlah khayalan.
karena ada sosok lain muncul dan berjalan di samping Pak Dijono. Aku menggeleng kuat, tetapi saat ku tengok lagi, justru kini tubuh Pak Dijono terus memendek dan menjadi seorang bocah laki-laki, sedang yang perempuan di sebelahnya juga sama. Tubuhnya yang sedikit bungkuk menjadi tegap. Rambutnya yang awalnya putih berubah menjadi kehitaman. Aku terus memandangi adegan ajaib tersebut tanpa berkedip. Sosok kabut datang entah dari mana dan menelan kedua sosok itu. Terpekik, aku memanggil Pak Dijono berulang kali, namun tidak ada sahutan. Tanpa berpikir panjang, aku segera keluar rumah dan berlari. Terus ku meneriakkan namanya, berharap sosok itu menjawab panggilanku dan tersenyum jahil. "Pak D!" teriakku. Terus ku cari keberadaannya, ku putar kepalaku ke segala arah, tetapi nihil. Sosok Pak Dijono seperti lenyap ditelan oleh pekatnya kabut. Sekarang justru aku menyadari bahwa diriku sedang tersesat di tempat aneh ini. Semua terlihat putih, tidak terdengar suara apapun, yang ada hanya kesunyian yang menekan gendang telinga. "Mas Surya!" teriakku membuat suara gaung menggema. Terus aku memanggil nama suamiku, berharap datang ke sini dan membantuku. Aku begitu panik, aku ketakutan berada di tempat ini. Aku tidak bisa membedakan arah, bahkan tidak bisa mendengar apapun kecuali napas dan detak jantungku sendiri. Astagfirullah, di mana ini? Ucapku frustasi. Aku tidak tahu pasti berapa lama berlari dan meneriakkan nama Surya, Pak Dijono, Haryo, bahkan Ambar. Seharusnya aku masih ada di sekitar rumah Nek Wijil, tetapi kenapa tidak aku dapati tempat tersebut? Aku terdiam cukup lama, mencoba memejamkan mata dengan mengatur napas perlahan. Rasa tenang mengalir di batinku. Sesaat kemudian, sayup aku mendengar suara tidak jauh dari tempatku berdiri. "Tolong!" teriakku sekuat tenaga. Tidak ada sahutan, tetapi suara-suara itu semakin mendekat. Aku pun langsung berlari menyongsong mereka. La ilaha illallah. Langkahku terhenti. Bibirku tersenyum, merasa lega. Setidaknya ada manusia di sekitarku. Dan benar saja, segerombolan orang sedang berjalan ke arahku. Saat aku sudah hampir mencapai mereka, kembali tubuhku mematung. Seketika bulu remaku berdiri kuat. Rombongan yang kulihat ternyata hanya segelintir orang yang sedang membawa benda yang kutakuti selama ini. Aku bergeming, ingin sekali rasanya mundur dan pergi dari tempat yang kupijak. Tetapi kenapa tubuhku seolah terpaku? La ilaha illallah. Suara pengiring jenazah semakin terdengar jelas. Kini mereka sudah beberapa meter di depanku. Tidak bisa kulihat rupa orang-orang itu. Semuanya menunduk, dan anehnya mereka tidak mengenakan baju sama sekali. Hanya kain putih yang dililitkan melingkar di pinggang. Tersentak, sadar, aku mundur memberikan jalan. Tetapi justru mereka berhenti di hadapanku. 4 orang yang memanggul keranda, pelan-pelan menurunkan benda berkain hijau tersebut. Aku menoleh panik. Kemudian kulihat salah satu dari mereka berjalan ke depan dan langsung membuka kain hijau penutup keranda. Aku belum bisa melihat siapakah sosok yang ada di dalamnya. Jujur saja, aku tidak ingin melihat apa dan siapa yang ada di dalam sana. Kemudian si laki-laki mulai melangkah ke depan. Aku mencoba memejamkan mata, mengepalkan tangan erat-erat, berusaha untuk tidak bergerak. Tetapi seolah tubuhku bergerak dengan sendirinya, berjalan ke arah mereka. Aku menggeleng begitu kuat, napasku memburu hebat.
Saat sudah sampai di samping keranda, betapa kagetnya diriku. Sosok jenazah itu masih terlihat baru, dengan wajah begitu pucat, serta kapas dan bau kapur barus yang begitu menyengat. Pak D, orangku tidak percaya. Aku gemetar hebat, menoleh ke arah orang-orang di sekitarku. Tetapi mereka semua terus menunduk, seperti berduka untuk si jenazah. Mulih, pulang, bentak suara seorang perempuan. Tubuhku tersentak mendengar suara itu. Kutengokkan kepala dan segera berlari menjauh. Aku menangis dalam diam. Tak kuasa melihat sosok Pak D Jono yang sudah terpocong di dalam keranda itu. Mas Surya, astagfirullah, kataku mencoba memanggil suamiku. Namun tidak ada sautan sama sekali. Terus saja aku berlari tanpa arah. Hingga saat tubuhku mencapai batas, napasku tersengal, dadaku terasa begitu sakit. Hingga aku mendudukkan pantatku di tanah basah berembun. Mulai Duk, durung wayahe. Pulang Duk, belum waktunya. Aku mendongak mencari sosok yang berbicara kepadaku. Aku mengenali suara itu, akan tetapi tak kudapati Nek Wijil dimanapun. Mulai Duk, mulai. Pulang Duk, pulang. Suara itu menggema keras. Tolong Mbah, ucapku lirih. Batinku terus berzikir, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian jauh di depanku, ada seseorang sedang berjalan pelan mendekat. Tolong, ucapku keras. Sosok itu tidak menjawab, tetapi ia terus melangkah pelan mendekat ke arahku. Aku berniat menyambutnya, berharap ia bisa membawaku keluar dari tempat ini. Lama aku menunggu, tetapi sosok tersebut tak kunjung sampai. Maka aku putuskan untuk berjalan ke arahnya. Namun tiap langkah yang kubuat, bukannya aku semakin dekat, malah sosok tersebut terlihat menjauh. Tidak, tolong, ucapku panik ketakutan. Kurasakan ada sentuhan di pundakku. Aku begitu terperanjat. Aku melompat sampai terjatuh ke tanah. Kini tepat di depanku, Nek Wijil berdiri dengan balutan baju kebayanya, menatapku tanpa ekspresi. Mulai Duk, mulai Duk, mulai Duk, mulai. Pulang Duk, pulang nak, katanya keras, sampai telingaku berdenging sakit sekali. Kepalaku menjadi berat dan selanjutnya semua menjadi gelap. Dek, bangun, kata Surya mencoba membangunkanku. Astagfirullah, ucapku melihat sekitaran dengan tubuh gemetar hebat. Segera ku dekap Surya, ingin menceritakan semua mimpi yang barusan ku alami. Namun saat aku hendak bercerita, ia melepaskan pelukanku dan memandang lekat-lekat. Tampak raut wajahnya begitu sendu. Kedua bola matanya memerah, meneteskan air mata yang jarang sekali kulihat selama ini. Kamu kenapa? Tanyaku. Surya menggeleng, air matanya terus menetes. Lantas ia kembali memelukku dan menangis sesenggukan. Mas, kamu kenapa? Tanyaku khawatir. Pak Dijono meninggal, ucap Surya parau. Dek, seketika jantungku terasa terhenti. Aku melepaskan pelukan, kepalaku menggeleng kuat, kemudian menampar kedua pipiku. Aku yakin ini semua hanyalah mimpi, yang harus kulakukan hanya membuat diriku terbangun. Sekar, hei Sekar, ucap Surya menghentikan pergerakanku dan kembali memelukku dengan erat. Tak kuasa menahan, tangisku pun pecah. Sosok yang sudah kuanggap sebagai bapak, orang yang menyelamatkan keluargaku, orang yang bisa memberikanku nasihat, telah pergi untuk selamanya. Pagi itu Surya dan Haryo pergi ke rumah sakit, sedang aku dan si kembar langsung menuju ke rumah Pak Dijono. Sekar, ucap Bude Tati, memelukku erat saat melihat kehadiranku. Bude, ikhlaskan Pak D ya, semua sudah kehendak Tuhan, ucapku.
Di rumah Pak Dijono aku terus menguatkan Bude. Aku tahu ia begitu kehilangan dengan sosok suaminya. Aku pun tahu perasaannya saat ini. Hingga saat jenazah sampai di rumah duka, aku tak sanggup melihat mendiang. Kuperhatikan sosok Surya dan Haryo begitu terpukul. "Dek, si kembar kemana?" tanya Surya saat sudah sampai di depanku. Tidak menjawab, aku meminjingkan mata, melihat warna lebam di pipi suamiku. "Ini kenapa?" tanyaku mencoba membelai pipinya. Surya menampik tanganku pelan. "Aku jatuh tadi," katanya singkat. "Jatuh? Beneran jatuh? Kok sampai seperti ini?" tanya aku memastikan. Surya hanya mengangguk dan segera menghampiri Bude Suti yang sedang duduk di ujung ruangan. Sedang aku yang merasa ada yang tidak beres bergerak ke area Haryo. "Haryo," sapaku lembut. Laki-laki itu mendongak, menatapku nanar. Namun belum sempat aku mengucapkan penghiburan untuknya, ia langsung beranjak dan masuk ke dalam rumah. Setelah prosesi pemakaman selesai, kulihat Surya bisa tabah menghadapi semua ini, namun tidak untuk Haryo. Sedari tadi ia hanya duduk di dapur dan terus merokok. "Mas," ucapku kepada Surya sambil melihat ke arah Haryo. Surya yang paham lantas berjalan mendekat ke arahnya. "Har, makan dulu. Kurangilah rokokmu itu. Ikhlaskan," tegur Surya. Haryo hanya menoleh dan tidak menjawab apa-apa. Aku tahu selama ini Haryo tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, sama sepertiku. Dan mungkin itu yang membuatnya terpukul atas kepergian Pak Dijono. Tanpa kuduga, Surya langsung menarik keras rokok yang sedang dipegang oleh Haryo. "Jangan seperti anak kecil," ucapnya tegas. Aku segera bergegas menuju ke arah mereka. Takut jika kedua saudara itu berkelahi di waktu yang tidak tepat. "Urusi saja urusanmu," kata Haryo ketus, segera mengambil rokok lain dan menghidupkannya. "Ngomong apa kamu?" tanya Surya. Kulihat tangannya sudah terkepal kuat. "Berisik banget sih, belum cukup ha? Belum cukup kepalan tanganku menyadarkanmu dengan ambisimu itu," ucap Haryo yang langsung melangkah pergi. "Hei!" panggil Surya berniat mengejar Haryo, namun langsung ku tahan. Dahiku berkerut saat menangkap kalimat Haryo. "Biarkan dia sendiri dulu, jangan bikin keributan di sini, Mas," ucapku lembut sambil membelai lengannya. Surya mengangguk, membelai pipiku singkat dan segera pergi ke arah luar. Tak terasa sudah 3 hari berlalu semenjak kematian Pak Dijono. Selama itu pula aku tidak menceritakan perihal mimpi itu kepada siapapun. Aku tidak mau membuat mereka semua kembali teringat dengan mendiang. Bahkan Surya dan Haryo masih tidak saling bicara satu sama lain. Haryo menganggap bahwa kecelakaan yang menimpa Pak Dijono adalah kesalahan Surya. Ia selalu bilang, andai Surya tidak mengajak Pak D-nya untuk pergi ke desa Kapukan, mungkin semua ini tidak akan terjadi dan mungkin ia bisa menghadiri acara pernikahannya. Sedang Surya dengan sabar terus mencoba untuk membuat keadaan membaik. "Hari ini kita pulang ya," ucap Surya. "Bude bagaimana?" tanyaku. Mengingat saat ini Bude Suti juga sebatang kara. Kita ajak untuk tinggal bersama. "Aku sudah bilang semalam," ucap Surya. Aku mengerang lega. Setidaknya nanti ada perempuan lain di rumah itu. Terlebih aku tidak tega jika Bude harus hidup sendirian di rumah ini. Hari ini Surya sudah mulai bekerja. Dengan usaha keras serta bantuan dari Bude Suti, akhirnya Haryo bersedia untuk kembali berbicara dengan suamiku dan bekerja bersamanya. "Istirahat dulu, sudah tengah hari," kataku sambil meletakkan steko es teh dan beberapa camilan. Surya yang mendengar suaraku segera menghampiri.
Gak usah repot-repot sayang, katanya. Tetapi tangannya langsung meraih gelas dan meminum banyak-banyak. Aku memanyunkan bibir, lantas berjalan masuk ke dalam bangunan. Kulihat Haryo masih sibuk di sudut ruangan. Istirahat dulu Har, sapaku. Laki-laki itu menundukkan kepala. Ia tidak menjawab dan langsung pergi keluar. Aku menghela napas panjang, mencoba bersabar. Teringat dengan pesan terakhir Pak Dijono untuk menyayangi Haryo seperti adik kandungku sendiri. Aku memperhatikan sekitaran, baru pertama kali masuk ke bangunan ini. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas, memang tempat ini layak disebut sebagai sarang kuntilanak. Meskipun Surya dan Haryo sudah membersihkan semua kotoran, akan tetapi aku masih tetap bisa merasakan ada energi lain di tempat ini. Bergidik ngeri, aku segera melangkah keluar. Saat sudah di ambang pintu, kulihat Surya sedang menikmati pisang goreng, sedang Haryo duduk di trap tangga dengan kepulan asap yang keluar dari mulutnya. Sekar, malam ini ikut ke rumah Ambar ya, kata Surya. Haryo yang mendengar itu segera menoleh ke arah Surya. Untuk pernikahan Haryo, tanyaku memastikan. Iya, sekarang aku yang bertanggung jawab untuk pernikahan adikku, kata Surya tersenyum, sembari melirik ke arah Haryo. Aku terkekeh sendiri, segera berjalan ke arah Surya dan mengecup pipinya singkat, sedang suamiku langsung memanyunkan bibirnya, meminta untuk dicium di area itu. Dih, gila nih, dih menjijikkan, kata Haryo seketika. Tapi kulihat bibirnya tertarik tersenyum geli. Nah gitu, jangan ngambek terus, kataku lembut sambil mengusap kepalanya dan segera berjalan kembali ke arah rumah. Sesampainya di sana, kulihat Budi Suti ternyata sedang mengamati kami semua dari dapur. Aku tersenyum, tetapi tidak dibalasnya. Justru tatapannya mengarah ke tempat Surya dan Haryo berada. Budi, sapaku. Budi Suti tersentak. Kenapa Sekar? Tanya Budi Suti. Kok melamun? Liatin siapa sih? Tanyaku mengikuti pandangannya. Itu tadi calonnya Haryo kan? Ngapain masuk ke bangunan belakang? Tanya Budi Suti. Hah? Siapa? Ambar. Tanyaku celingukan mencari sosoknya. Budi Suti memalingkan kepala menatapku. Ada raut kebingungan di wajahnya. Ah, mungkin Bude salah lihat. Tadi pas bangun tidur, kepala Bude rasanya sakit sekali, katanya. Lantas ia segera masuk ke dalam rumah. Aku termenung kebingungan, kembali kuperhatikan Surya dan Haryo, tetapi tidak kutemukan siapapun di sana selain mereka. Malamnya kami sekeluarga termasuk Bude Suti pergi ke rumah Ambar. Kami di sana membicarakan perihal pernikahan Haryo dan Ambar. Maaf, sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu maksud kedatangan keluarga kami. Ini menyangkut rencana pernikahan Haryo dan Ambar, kata Surya memulai perbincangan. Iya nak Surya. Sebelumnya kami ikut berduka atas kematian Jono. Sungguh kami tidak menyangka beliau orang yang baik. Saya sendiri sudah berteman dengannya sedari kecil. Tapi ada hal lain yang ingin saya sampaikan menyangkut pernikahan anak kami. Jauh lebih baik kita tunda dahulu, kata Pak Manto, bapak dari Ambar. Aku yang sedari tadi tidak terfokus dengan pembicaraan mereka karena mengurusi Adara langsung menoleh cepat. Kuperhatikan wajah Haryo begitu kecewa, sedang Ambar terlihat menunduk karena murung. Maaf Pak, tapi alasannya apa ya? Tanya Surya tercengang. Salah satunya karena kematian Jono. Tidak baik jika pernikahan tetap dilakukan di bulan yang sama. Terlebih Haryo juga belum memiliki pekerjaan. Meskipun waktu itu Jono menyampaikan kalau Haryo akan bekerja dengan Nak Surya, tetapi kami pikir jauh lebih baik dia bisa membuktikan terlebih dahulu, kata Pak Manto sopan. Surya menghela napas panjang. Bagaimana denganmu Har?
Tanya Surya kepada Haryo. Terserah kalian saja, yang terpenting aku bisa menikah dengan Ambar, kata Haryo yang masih memandang Ambar, walau perempuan itu terus menundukkan kepalanya. Tapi kalau alasannya perihal kematian Pak Dijono, mungkin masih bisa dimaklumkan. Kalau perihal pekerjaan, Haryo juga bekerja dengan Mas Surya kan? Apa tidak bisa dimaklumkan, Pak? Tanyaku. Semua orang melihat ke arahku. Bahkan Ambar yang tertunduk juga menengok ke arahku. Kuperhatikan mata wanita itu begitu sembab. Kukira pasti ada pertengkaran hebat sebelum kami datang ke rumahnya. Betul nak Sekar. Aku tahu kalau keluarga kalian orang berada, tapi Bapak juga ingin tahu keseriusan dari Haryo. Harta memang bisa dicari, tetapi tanggung jawab untuk seumur hidup yang harus ditunjukkan toh, jawab Pak Manto. Tapi Haryo memotongnya. Sudah Mbak, jangan memaksakan kehendak. Sudah cukup suamimu yang membuat masalah. Kalau soal pekerjaan biar aku buktikan. Seperti yang ku bilang, yang terpenting aku bisa menikah dengan Ambar, kata Haryo masih memandang ke arah Ambar. Mas, kataku meminta bantuan. Entah kenapa batinku berujar, seharusnya pernikahan Haryo segera dilakukan sesuai rencana. Begini saja Pak, 3 bulan. Kita beri waktu 3 bulan, biar Haryo bisa membuktikan kalau dia mampu bertanggung jawab atas Ambar, kata Surya sembari mengangkat tangannya ke arahku, meminta untuk diam. Pak Manto tersenyum ramah. Baik, 3 bulan lagi. Kalau memang Haryo bisa membuktikan, saya akan izinkan. Kemarin saya tidak bisa menolak permintaan Jono, karena dia berjasa di kehidupan keluargaku. Tetapi setelah kematiannya, aku khawatir tidak ada orang yang bisa bertanggung jawab nantinya, ucapnya. Bude yang duduk di sebelahku bergerak gusar. Tatapannya tidak bisa ditebak. Dari tadi dia hanya diam. Kenapa Bude? Tanyaku lirih. Tidak ada apa-apa, Nduk, ucapnya tersenyum. Tapi aku tahu ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Aku merasa aneh, tetapi tidak aku lanjutkan lebih jauh. Setelah pembicaraan itu, lantas kami semua segera makan bersama dan membicarakan hal-hal remeh, seperti rencana Surya dan Haryo untuk mengembangkan usaha mereka. Sementara itu, aku saat ini sedang duduk di luar dapur, menatap ke arah bangunan belakang, tempat di mana Surya dan Haryo sedang sibuk membuat pesanan. Aku tersenyum, ternyata suamiku memang punya bakat bisnis. Semenjak sampel furnitur dikirimkan, supplier suka sekali dengan hasil karya Surya dan Haryo. Dan mereka sepakat untuk melakukan penjualan ke luar negeri. Sebulan berlalu semenjak kematian Pak D. Kuperhatikan kini sifat Haryo jauh lebih dewasa. Meski aku merasa kangen dengan sifat kekanakannya, tetapi ini jauh lebih baik. Aku sendiri mulai nyaman di tempat ini. Kejadian mistis yang kualami sudah tidak pernah kudapati. Bahkan aku meminta kepada Surya untuk menggunakan kamar Nek Wijil. Sedang Bude Suti juga terlihat bahagia tinggal bersama kami. Senyum-senyum sendiri, kesambet loh, tegur Bude Suti yang tidak kusadari kehadirannya. Aduh, Bude repot-repot, kataku saat dirinya meletakkan secangkir teh di depanku. Sudah lah, wong cuma teh hangat, lagi pula cuaca sedang dingin ini, ucapnya. Beberapa saat kami terdiam, memandang jauh ke depan, menikmati rintik hujan yang turun dengan deras. Aku menoleh ke arah Bude, hendak menanyakan sesuatu, tetapi saat melihat wanita itu, raut wajahnya begitu sendu. Bahkan ada setitik air di ujung mata Bude Suti. Bude kenapa? Tanyaku. Bude kangen Pak Dimu, katanya murung. Aku menoleh mengikuti arah pandang Bude Suti. Tidak mau melihat kesedihannya, hingga satu memori melintas cepat di benakku.
Sekar, mimpi bertemu Pak Dijono, ucapku spontan. Mimpi? Mimpi apa, Sekar? Tanya Bude cepat. Aku menimbang. Sudah sebulan lebih aku memendam dan tidak menceritakan kepada siapapun. Hari di mana Pak D meninggal, Sekar bermimpi bertemu dengan beliau. Akhirnya aku pun menceritakan semua mimpi yang kualami. Nek Wijil, Ibu? Tanya Bude penasaran. Iya, bahkan saat awal tinggal di tempat ini, sosok Nek Wijil selalu muncul. Dan sekarang Sekar paham kalau ternyata dia sedang memberikan pertanda, kataku menerka. Aku pun tidak percaya kalau ibu berbuat buruk kepadamu. Bude yakin itu hanya jin yang sedang menyerupainya. Sosok ibu selama ini selalu baik, kata Bude Suti. Aku termenung, menangkap kalimat demi kalimat yang diucapkan olehnya. Aku baru menyadari kalau ia pasti mengenal Nek Wijil dengan baik. Bude, bagaimana perangai Nek Wijil? Tanyaku penasaran. Memangnya kenapa? Tanya Bude penasaran. Ya, penasaran aja. Karena di mimpiku Nek Wijil meminta Sekar untuk pulang dan memberi pesan untuk berhati-hati dengan manusia, jawabku. Bude tersenyum. Ibu sosok yang baik dan selalu memanjakan anak-anaknya. Tapi dia juga bisa mendidik mereka menjadi orang yang mandiri. Begitu hebatnya beliau. Bahkan aku selalu sungkan jika saat bersamanya. Terang Bude Suti. Aku mengangguk, menyetujui ucapannya. Teringat dengan mimpi saat bertemu dengan beliau di rumah ini. Dan buktinya, dari ucapan Bude Suti adalah Surya, sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Yah, mungkin Haryo bisa dianggap sebagai produk gagal. Sementara itu, suara gelegar guntur menggema keras. Seketika aku terbangun. Malam ini hujan turun begitu lebat. Khawatir dengan anak-anakku, aku bangkit, berniat mengecek kondisi mereka. Saat kubuka pintu kamar, semua terasa senyap. Aku sudah terbiasa dengan kesunyian ini. Namun, malam ini aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Diar! Terdengar suara guntur menggelegar dengan kilatan petir yang terlihat dari kaca jendela. Bergegas aku melangkah tanpa menghidupkan lampu. Hingga sesampainya di dekat kamar si kembar, hatiku mencelos. Pintu kamar mereka terbuka. Bude, biar Sekar saja, ucapku saat melihat siluet perempuan sedang berdiri di samping ranjang si kembar. Bude Suti tidak menjawab. Ia masih berdiri membelakangiku. Seketika jantungku berdegup kencang. Teringat dengan kejadian yang pernah ku alami. Bude, sapaku sekali lagi. Bude Suti tidak bergerak. Perlahan ia memalingkan wajahnya. Kini yang kulihat bukanlah sosok Bude Suti, melainkan Nek Wijil. Aku memejamkan mata, menggeleng kuat. Lalu kubuka perlahan mataku. Namun sosok itu masih berdiri di sana dengan tatapan tanpa ekspresi. Ojo kesusu, Nduk. Waktune garis adelok maneh. Jangan terlena, Nduk. Waktunya tinggal sebentar lagi, ucap Nek Wijil. Dibarengi dengan kilat dan suara guntur yang menggelegar. Seketika itu pula sosoknya lenyap dari pandangan. Aku tersentak. Tubuhku bisa bergerak. Langsung saja aku berlari ke arah si kembar. Sepersekian detik aku melihat dari ujung ekor mata ada sesuatu yang berjalan menuju bagian belakang rumah. Aku begitu ketakutan, tidak mau terjadi sesuatu yang mengerikan. Aku segera membopong mereka dan membawanya ke kamarku. Saat sampai di ruang tengah, kulihat ada bayangan yang baru saja melewati ruang tamu. Langkahku terhenti, mengamati dengan seksama. Haryo, tanyaku memastikan. Ngapain kamu belum tidur jam segini, Mbak? Tanya Haryo kaget. Dari mana kamu? Tanyaku,
saat mendapati tubuh Haryo basah kuyup. "Ketemu sama Amber, malah hujan," ucap Haryo. Lantas laki-laki itu berjalan ke arah kamarnya. Aku memandangnya dengan menautkan alis. Ada perasaan aneh yang muncul dengan perangai Haryo kali ini. Tersadar masih membopong si kembar, aku segera masuk ke dalam kamar. Sementara itu, paginya setelah bangun dari tidur, aku segera bangkit. Aku yakin belum ada seorang pun yang bangun selain Budi Suti. Semalaman aku berpikir, semua rentetan kejadian ini pasti mempunyai maksud. Terlebih setelah 1 bulan lamanya, sosok Nek Wijil tidak muncul. Kenapa perempuan itu hadir kembali dan memberikan wejangan seperti itu? Aku bergerak pelan, sebisa mungkin tidak membangunkan suamiku, hingga saat aku jongkok dan meraba-raba bagian bawah dipan, bibirku tersenyum saat mendapati benda yang kucari masih tertempel di sana. Segera ku tarik lepas. Ku buka pelan-pelan kertas kumal berisikan rajah yang tak bisa ku baca. "Benda apa ini sebenarnya?" tanyaku sambil memperhatikan dengan seksama. Aku kebingungan untuk menafsirkan tulisan yang tertera. Tidak ada Pak Dijono. Lantas siapa yang bisa membantuku? "Sayang, kamu ngapain?" terdengar suara Surya dari arah belakangku. Buru-buru ku lempar benda tersebut ke kolong tempat tidur. "Ah, enggak mas, Lini lagi nyari uang, jatuh tadi," ucapku mencari alasan. "Pagi-pagi udah mikirin uang. Loh, si kembar tidur di sini?" kata Surya kebingungan saat melihat kedua anaknya tertidur damai di samping ranjang kami. "Oh, kamu kebo mas, semalam hujan lebat. Aku tidak tega mereka tidur sendirian," ucapku jengah. "Oh iya toh, ya sudah biar aku yang ngurusin mereka. Kamu bantu Bude masak sana," kata Surya yang langsung beranjak dari tempat tidur. Setibanya di dapur, kulihat Budi Suti sudah sibuk dengan penggorengan. Segera aku mendekat ke arahnya. "Bude, bisa bicara sebentar?" tanyaku. Budi Suti mengerutkan dahinya keheranan. Tidak biasanya aku bicara seserius pagi ini. "Ada apa, Nduk?" tanya Budi Suti. Aku celingukan, melihat ke arah sekitaran. Segera ku ambil kertas itu dan memperlihatkan kepadanya. "Bude tahu ini apa?" tanyaku cepat. "Raja, dari mana kamu dapat ini?" tanya Bude penasaran. Aku kembali memalingkan kepala ke arah pintu dapur. Semalam Nek Wijil kembali menemuiku. Ia mengatakan kalau aku tidak boleh terlena dengan keadaan. Jelasku, "Maksudnya?" tanya Bude penasaran. Lantas aku segera menceritakan semua yang kualami, termasuk saat menemukan kertas ini dan kondisi Haryo yang aneh. "Kamu curiga ini ada hubungannya dengan Haryo? Tapi untuk apa?" tanya Bude yang ikut larut dalam pemikiranku. Aku menggeleng. Sekar tidak menuduh Haryo berbuat aneh-aneh, tapi Sekar merasakan ada sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ucapku transparan. "Aneh seperti apa? Bude tidak melihat sesuatu yang ganjil." "Bude pikir kamu terbawa suasana dengan kehadiran ibu. Bisa saja penafsiranmu salah," ucap Budi Suti. Aku spontan tersenyum, teringat dengan kalimat Pak Dijono waktu itu, yang memintaku untuk bersikap biasa saja. Malah senyum-senyum," kata Budi Suti menegurku. "Nggak apa-apa Bude, ya sudah kita lanjutkan masaknya. Sekar minta Bude jangan cerita sama siapapun ya, terutama sama Mas Surya," kataku. Budi Suti mengangguk dan tersenyum, mengiyakan permintaanku. Sementara itu, siangnya aku memperhatikan sikap Haryo. Sesekali kulihat tatapannya terus mengarah ke suamiku. Bahkan sikap gilanya seolah muncul kembali seperti sedia kala.
Bahagia banget, barusan dapat jatah kamu Har, tanya Surya. Memangnya boleh Mas? Kalau boleh malam ini biar Ambar tidur di sini ya, jawab Haryo penuh harap. Boleh, tapi nanti kamu tidur di luar ya, atau di bangunan belakang ini, ucap Surya. Ah, mulutmu bagi aroma bunga kamboja, semerbak wangi di awal, ujungnya bau bangkai, gerutu Haryo. Aku yang mendengar itu tersedak, membuat minuman yang baru saja meluncur di tenggorokanku tersembur mengenai muka Haryo. Dulu dapat tomat, sekarang dapat jus jigong. Istrimu punya dendam apa Mas sama aku? Kata Haryo sambil mengelap mukanya. Surya yang melihat itu hanya tertawa. Lantas ia mengecup keningku pelan dan segera menggendong si kembar untuk kembali bermain. Ih, jijik, ucap Haryo dengan ekspresi geli saat melihat kemesraanku dan Surya. Ambar tidak pernah kelihatan, kamu tidak mau ajak ke sini toh? Tanyaku setelah beberapa saat terdiam. Nanti dia mau ke sini Mbak, ucap Haryo. Aku mengangguk. Ya sudah, sana kamu kerja, biar bapaknya Ambar setuju sama pernikahanmu, pintaku. Tanpa mengeluh, segera Haryo bangkit dan menuju ke arah bangunan belakang. Namun justru aku tertegun. Ini semua bukan sifat Haryo. Apa benar laki-laki itu sudah berubah? Lantas aku segera berdiri, berniat untuk membersihkan rumah yang sudah beberapa hari ini terbengkalai. Sambil bersenandung lirih, aku mulai beraktivitas, mulai dari menyapu, mengelap perabotan, dan mengepel lantai ruangan. Hingga saat aku masuk ke ruang keluarga, kudapati Bude Suti sedang berdiri menatap foto Nek Wijil. Hal yang tidak pernah kutemui selama kami tinggal bersama. Bude, sapaku. Bude Suti menoleh, ia tersenyum, tetapi bukan senyum ramah yang sering kuterima selama ini. Bude sedang apa? Tanyaku penasaran. Bude Suti tidak menjawab. Ia hanya mengancungkan telunjuknya ke arah foto Nek Wijil. Kenapa dengan fotonya? Tanyaku sekali lagi, tetapi Bude tidak menjawab dan melangkah ke arahku. Sekar Cahayu, hati-hati yondo, manungso kadang kala ora iso dideleng saka pasuryane, ojo lino. Sekar anak cantik, hati-hati yando, manusia kadang tidak bisa dilihat dari hanya fisiknya. Jangan terlena, ucap Bude Suti dan langsung melangkah melewatiku. Aku tertegun. Kalimat yang diucapkan Bude Suti membuatku teringat dengan sosok Nek Wijil. Lantas aku menoleh ke arah Bude yang sedang berjalan menjauh. Kemudian kutatap foto Nenek Wijil. Seketika aku rasakan angin dingin berhembus, lembut di tengkukku, membuat rambut-rambut halus yang ada di sana berdiri. Sekar, kebiasaan ngelamun kamu, ucap seorang di belakangku. Aku menjerit sampai menjatuhkan sapu yang kupegang. Untung saja aku tidak refleks dan memukul gagang sapu itu ke kepala Bude. Bude ngagetin loh, kataku sambil mengelus dada yang terasa ngilu. Bude terkekeh. Lah kamu aneh, ngapain liatin foto ibu sampai bengong, kata Bude Suti. Nggak apa-apa Bude, jangan Bude mirip sama kalimat yang diucapkan Nek Wijil, ujarku bersemangat. Bude Suti tampak bingung. Ia memperhatikanku dengan seksama. Jangan apa? Tanya Bude Suti. Itu tadi, Bude kan bilang kalau manusia itu tidak bisa ditebak, kataku. Ah, kamu ngelindur. Kapan Bude bicara seperti itu? Tanya Bude yang kali ini terlihat khawatir. Aku pun ikut bingung. Loh, barusan sebelum Sekar liatin foto Nek Wijil, ucapanku terhenti. Satu kesadaran muncul di dalam benakku. Seketika aku mundur selangkah, memperhatikan Bude dengan seksama. Bude dari mana? Tanyaku memastikan. Dari warung, beli cemilan buat anak-anak, kata Bude Suti sambil mengangkat bungkusan kresek.
Aku seketika menelan ludah. Tubuhku lemas seketika. Menyadari kalau sosok yang tadi berdiri di depan foto lawas itu bukanlah Bude Suti. "Sekar, kamu kenapa?" tanya Bude Suti. Aku menggeleng, masih tidak percaya dengan kejadian yang barusan kualami. Tidak menyangka kalau sosok Nek Wijil mulai menampakkan wujudnya dengan menyerupai orang yang ada di rumah ini. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.